Saudara, ini tanda yang pertama. Tanda bahwa kita mewarisi kerajaan surga, yaitu kita bisa mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena saya mendapati begini, bahwa memang ada orang-orang yang meskipun sudah diberitakan firman Tuhan sampai memble, sampai akhir hidupnya, mereka tetap tidak bisa mendengar, menangkap, dan percaya. Tapi kita pada saat firman Tuhan itu disampaikan, firman itu masuk ke hati kita seumpama benih yang jatuh di tanah yang paling subur dan membuat kita percaya dan diselamatkan. Damai sejahtera dalam nama Kristus ada atas saudara semua. Shalom Aleichem bersama Masya. Saudara, di era komunikasi media yang bebas ini, kalau kita aktif di dalam forum-forum internet, khususnya yang membahas atau membicarakan perihal iman Kristen, kita akan dapati bahwa ternyata iman Kristen ini adalah topik yang menarik bagi orang-orang yang tidak percaya. Misal, pernyataan iman yang membuat mereka tertarik adalah, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita pasti diterima di surga dan selamanya ada bersama dengan Yesus. Nah, iman bahwa kita yakin masuk surga ini seringkali membuat orang bingung. Saudara, menurut saya harusnya kebingungan mereka itu jadi kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik, yaitu bahwa mereka pun punya kesempatan yang sama untuk dapat mewarisi kerajaan surga di dalam Yesus. Hari ini kita akan mengingat kembali bahwa keyakinan kita itu memiliki dasar yang kuat. Apa itu? Yaitu janji Tuhan Yesus sendiri pada kita. Yaitu omongan yang keluar langsung dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini bukan katanya, kabarnya, atau isunya. Bukan juga hayalan, tapi ini adalah fix keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, berdasar janji ini, maka kita bisa dengan jelas melihat tanda-tanda yang Roh Kudus sudah taruh di dalam kita. Kemudian dari tanda-tanda itu, kita bisa melihat posisi kita di kekekalan. Dan itu akan membuat kita semakin percaya janji Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Yohanes 10, 27-28, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Saudara, sebelumnya diceritakan kayak gini. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang jalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, musim dingin, dan waktu itu bertepatan dengan minggu perayaan besar bagi orang Yahudi, yaitu Hanukkah, pentabisan Bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus yang masih jalan-jalan itu dikerubuti orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, jika engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang pada kami. Kemudian Tuhan Yesus jawab, aku sudah ngomong kalau aku adalah Mesias, tapi kamu tidak percaya. Semua kerjaan yang aku lakukan di dalam nama Bapa itu bukti kemesiasanku. Itu kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus lanjut dengan satu kalimat yang sangat menggetarkan di Yohanes 10 ayat 26. Tuhan bilang kayak gini, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah saudara, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita tahu bahwa ternyata di antara seluruh umat manusia ada orang-orang yang termasuk domba-dombanya Tuhan Yesus, tapi ada juga yang bukan. Dan di Yohanes 10 ayat 28 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berjanji, aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, yaitu domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, karena kita percaya pada perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita telah menerima janji itu bahkan pada saat ini juga. Saudara, kita akan teliti rahasia dari perkataan Tuhan yang tadi, yaitu aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, kata memberikan ini di dalam makna gramatikalnya namanya verba kontrakta, dan kategorinya present, indikatif, aktif. Saudara, kalau kita pakai pedoman bahasa Yunani Alkitab, kita akan dapati apa sih yang sedang diungkapkan penulis ketika dia mencatat ayat yang jelas seperti ini. Nah, ternyata ada berkat yang luar biasa dari ucapan Tuhan Yesus yang dicatat dengan sangat presisi oleh Yohanes. Sekali lagi, kategorinya adalah present, indikatif, aktif. Pertama present, artinya berlakunya atau jangkauan waktunya adalah mulai dari sekarang, saat itu disampaikan, sampai terus menerus. Karena makna present dalam Yunani sifatnya lebih ke linear ongoing action, artinya tindakan yang terjadi pada satu garis waktu yang sama. Dalam kasus ini pasti ukuran waktunya adalah ukuran waktu Tuhan Yesus dan bukan kefanaan. Kemudian indikatif, artinya bahwa tindakan itu nyata atau realitas tindakannya adalah suasana kepastian. Aktif, artinya subjek yang mengatakan adalah yang memberi tindakan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Artinya dia yang berjanji, dia yang akan melakukan. Artinya pada waktu Tuhan Yesus bicara, aku memberikan hidup kekal, maka maknanya bukan akan, nanti, besok, atau kapan-kapan. Bukan juga tidak pasti, atau mudah-mudahan, atau hanya angan-angan saja. Bukan. Dan malahan janji ini tidak punya masa kadaluarsa. Saudara,
Saat Tuhan Yesus ngomong, aku memberikan hidup kekal, itu artinya sekarang, pasti, dan berlangsung terus-menerus sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang gimana dengan kita? Kalau janji Tuhan itu begitu luar biasa dahsyat, yaitu memberi hidup kekal atau surga pada domba-domba kepunyaan Tuhan, pertanyaannya, apakah kita termasuk domba-dombanya Tuhan Yesus? Sebab kalau bukan dombanya Tuhan, pasti tidak akan menerima janji hidup kekal, itu pasti. Banyak ayat Alkitab yang menjelaskan itu. Tapi kalau kita domba Tuhan, tandanya apa? Kemudian buktinya apa? Saudara, kalau di peternakan domba itu, mereka punya cap khusus atau stempel khusus, atau meterai, maksudnya supaya mereka bisa membuktikan bahwa domba-domba itu adalah milik peternakan tertentu. Nah, kalau kita sebagai dombanya Tuhan, kita juga pasti punya tanda, stempel, cap, meterai yang telah diberikan Roh Kudus. Dan ini pemberian yang harus kita rawat sungguh-sungguh. Kembali ke Yohanes 10. Apa tandanya kita termasuk orang yang menerima hidup kekal? Pertanyaan ini penting sekali. Supaya kita sebagai punya Yesus Kristus, kita tidak terombang-ambing oleh omongan orang yang tidak percaya. Malahan seperti tadi, kita bisa memberitakan kabar baik. Apa tandanya? Ini ayat hafalan. Baca dan hafalkan keras-keras Yohanes 10 ayat 27. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sekali lagi, tapi kata akunya diganti Yesus. 2, 3. Domba-domba Yesus mendengarkan suara Yesus, dan Yesus mengenal mereka, dan mereka mengikut Yesus. Amin. Ini tandanya kita sudah menerima hidup kekal dari Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yaitu kalau kita mendengar suara Tuhan Yesus, kemudian kita dikenal oleh Tuhan Yesus, dan kita mengikut Tuhan Yesus. Paling tidak ada 3 stempel dari Roh Kudus pada hidup kita. Dan kita akan bahas singkat saja. Stempel pertama, domba-domba Yesus mendengar suara Yesus. Sekarang cek diri kita, apakah kita mendengar suara Tuhan Yesus? Yohanes 8 ayat 47 atasnya berkata, barang siapa berasal dari Allah, dia mendengarkan firman Allah. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau tidak mau dengar firman Tuhan, dia bukan dari Tuhan. Saudara, inilah jawaban dari misteri mengapa kita sebagai orang-orang percaya suka dengar firman. Ternyata karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Jadi tidak heran kalau kita suka baca Alkitab, suka dengar hamba Tuhan mengajar, suka merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kata Daud, betapa aku mencintai firman-Mu, aku merenungkan sepanjang hari. Itu Mazmur 119. Saudara, karena memang kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus, makanya kita mencintai dan mau melakukan firman Tuhan. Nah, jangan sampai cinta kita pada suara Tuhan ini pudar. Kalau saat ini sedang malas baca firman, ayo bangkit, berdoa, minta doa Roh Kudus, buat hatiku jadi bergairah lagi pada Tuhan, pada firman Tuhan. Kita mesti rawat stempel domba yang ada pada kita ini. Jangan sampai stempelnya pudar. Kalau pudar nanti hidup kita sama aja dengan domba-domba liar. Saudara, ini tanda yang pertama. Tanda bahwa kita mewarisi kerajaan surga, yaitu kita bisa mendengarkan suara Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena saya mendapati begini, bahwa memang ada orang-orang yang meskipun sudah diberitakan firman Tuhan sampai membeli, sampai akhir hidupnya mereka tetap tidak bisa mendengar, menangkap, dan percaya. Tapi kita pada saat firman Tuhan itu disampaikan, firman itu masuk ke hati kita seumpama benih yang jatuh di tanah yang paling subur dan membuat kita percaya dan diselamatkan. Itu tanda pertama, yaitu domba-domba Tuhan Yesus bisa mendengar dan mengenali suara Tuhan Yesus. Tanda yang kedua atau stempel kedua di Yohanes 10 ayat 27, yaitu aku mengenal mereka. Tuhan Yesus mengenal kita, domba-dombanya satu persatu. Saudara, kalau umat manusia mengenal Tuhan atau Allah itu biasa, karena Allah itu maha besar dan sangat terkenal. Bahkan iblis pun juga kenal Allah, kenal Tuhan, dan mereka gemetar. Tapi siapakah mereka orang-orang yang dikenal oleh Allah? Hanya ada satu syaratnya, yaitu orang-orang yang mengasihi Allah, itulah mereka yang dikenal Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara, ini meterai kerajaan surgawi kita yang kedua. Tuhan Yesus mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan Yesus, dan akhirnya kita mengasihi sesama kita. Kalau stempel ini, tanda ini adalah tanda dari domba-domba Tuhan, maka ada kasih Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Saudara, kasih ini bukan pengetahuan, tapi memang hipostatis atau keadaan Allah itu sendiri. Dan inilah yang tinggal dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Caranya gimana membedakan kasih yang asli dan yang tidak asli? Sederhana. Kasih yang sejati itu persis seperti kasihnya Tuhan Yesus pada orang-orang yang mau menyalib Dia, yaitu bisa mengampuni orang-orang yang bahkan mau membunuh Tuhan Yesus dan gerejanya. Kalau kita dikutuki, kita memberkati. Kalau kita diambil bajunya,
jubah kita. Kalau kita dianiaya, kita lepas pengampunan. Kalau kita dilabur kotoran manusia, pertama kita mengampuni mereka, dan yang kedua kita harus mandi biar tidak bau. Haleluya. Kali lagi, inilah meterai kedua atau stempel Roh Kudus yang kedua. Inilah bukti bahwa kita adalah milik Yesus dan kita mewarisi kerajaan surga, yaitu kita bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi orang-orang, bahkan mereka yang membenci kita. Saudara bisa baca sendiri di Matius 22, 37-39. Yang terakhir, tanda bahwa kita milik surga adalah kita selalu mau mengikuti gembala kita, yaitu Yesus, kemanapun dia pergi dan apapun yang dia lakukan. Matius 16 ayat 24. Apa itu? Ini ayat hafalan gereja KHL. Harus hafal. 2, 3. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Harus hafal. Pertama, sangkal diri, sangkal daging. Melawan segala daya tarik, daya pikat natur dosa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2. Sangkal diri ini artinya meskipun natur dosa tetap ada di dalam tubuh kita, tapi sebenarnya kita telah dimampukan supaya kita bisa memilih untuk menolak atau menyangkal segala daya tarik natur dosa. Jadi kita tidak lagi tunduk di bawah kuasa dosa, tapi kita bisa atau telah dimerdekakan dan bisa milih untuk mempermalukan iblis, yaitu membuang dosa. Dan memilih untuk mempermuliakan Tuhan dengan cara hidup kita yang terhormat, yaitu sebagai putra-putri kerajaan surga yang kudus. Kemudian yang berikutnya, pikul salib, yaitu setia melakukan tugas dan panggilan kita di dalam Kristus, apapun itu, dimanapun dan kapanpun. Karena panggilan kita menjadi domba Tuhan itu bukan panggilan untuk jadi pengangguran, tapi ada tugas dan tanggung jawab yang nantinya disediakan upah yang dahsyat sebagai balasannya. Saudara, panggilan dan tugas kita di dalam Tuhan emang beda-beda. Tapi keinginan untuk memikul salib ini adalah kerinduan yang lahir karena kita adalah milik Yesus. Jadi sifatnya kuk ini pasti enak dan bebannya pasti ringan. Karena kita melakukan sesuatu yang kita sukai untuk tujuan satu, yaitu kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa, ini ada upahnya. Kemudian mengikut Yesus yang terakhir. Artinya bukan sekehendak hati kita sendiri, melainkan semua yang kita perbuat adalah hasil dari tuntunan Roh Kudus yang menolong kita mengikuti, ada lagunya, irama detak jantung keinginan Tuhan Yesus. Saudara, inilah kebanggaan yang kita miliki di dalam Tuhan. Bahwa kita memiliki tanda-tanda bahwa kita adalah milik Yesus, atau stigmata itu di dalam bahasa Yunani, di dalam hidup ini. Yang mana itu merupakan bukti bahwa dunia dan segala isinya itu tidak mengenal Tuhan, tetapi kita mengenal Tuhan. Dan ini bukti kita bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bahwa kita adalah domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur. Ingat bahwa ada 3 tanda pada kita yang membuktikan bahwa kita adalah milik Yesus selama-lamanya dan telah mewarisi kerajaan surga. Yaitu pertama, kita mencintai firman. Yang kedua, ada kasih Allah di dalam hati kita yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan dan orang-orang. Yang ketiga, kita setia mengikut Tuhan Yesus. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Inilah sukacita dan kemegahan kita di hadapan Tuhan. Yaitu karena nama kita terdaftar di surga. Amin. Kasih karunia Yesus yang selalu menolong kita sampai kita kembali ke surga. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.